Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan aku Dini Indo. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang konsep dasar komunikasi. Apa saja yang akan kita bahas? Ada 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian komunikasi, yang kedua unsur-unsur komunikasi, dan yang ketiga komponen komunikasi. Yang keempat proses komunikasi, dan yang terakhir faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi. Baik, kita mulai yang pertama ya. Apa itu pengertian dari komunikasi? Tentunya semua sudah pernah dengar ya. Oke, kita akan lebih tahu dari asal katanya. Asal kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Mungkin dalam bahasa Inggris kita akan membacanya communicare ya. Nah, ini juga ada asal kata dari komunis yang arti harfiahnya yaitu milik bersama. Ini menurut Cherry tahun 1983 yang menyatakan bahwa dengan proses komunikasi gagasan seseorang disampaikan kepada orang yang terlibat, diterima, dimengerti, dan disetujui. Maka gagasan tersebut bisa menjadi milik bersama. Oke. Nah, untuk pengertiannya ada beberapa pakar yang saya ambil ya. Jadi Burgers dan Taylor tahun 88 dan 93 ini menyatakan bahwa proses pertukaran informasi atau proses meneruskan makna atau arti dan pemahaman dari pengirim kepada penerima pesan itu adalah arti dari komunikasi. Dan menurut Knapp 2003, komunikasi adalah interaksi antar pribadi yang menggunakan simbol linguistik seperti simbol verbal, misalnya kata-kata atau non-verbal. Nah, kita sudah tahu ya pengertian dari komunikasi. Lalu, ini dari perspektif ahli yang lain. Kalau kita lihat secara mekanistis, menurut Kosen tahun 1986, komunikasi itu adalah proses dua arah yang menghasilkan transmisi informasi dan pengertian antar individu yang terlibat. Sedangkan secara sosiologis, ini menurut Sukanto tahun 1994 menyatakan bahwa komunikasi itu adalah proses memberikan tafsiran terhadap perilaku orang lain, bisa berupa ucapan, gerakan, dan sikap untuk memberikan reaksi terhadap perasaan yang disampaikan. Sedangkan menurut ahli psikologi yaitu Hovland tahun 1953, komunikasi itu adalah proses di mana komunikator mentransmisikan stimulasi, memindahkan rangsangan ya, biasanya bentuknya verbal. Untuk apa? Untuk menggerakkan perilaku individu lain atau audiens. Sedangkan secara antropologis, komunikasi itu adalah satu peristiwa yang terjadi apabila suatu perilaku tertentu diberikan makna. Nah, itu tadi beberapa pengertian dan perspektif beberapa ahli tentang komunikasi. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang unsur komunikasi. Apa saja? Nah, yang pertama adalah komunikator. Siapa itu komunikator? Komunikator adalah seseorang atau kelompok yang menyampaikan pesan pada orang lain. Unsur kedua adalah pesan. Apa itu pesan? Pesan adalah sesuatu yang disampaikan komunikator melalui lambang, gerakan, gagasan pada orang lain atau komunikan ya. Nah, komunikan itu adalah unsur yang
ketiga. Apa itu komunikan? Komunikan adalah pihak yang diajak berkomunikasi atau sasaran ya. Siapa itu? Orang-orang yang menerima pesan atau berita atau lambang. Unsur yang keempat yaitu media. Media itu apa? Media adalah sarana atau alat dalam menyampaikan pesan. Bisa berbentuk brosur, pamflet, bisa bentuknya adalah media elektronik ya, seperti radio, televisi, atau catatan medis dan lain sebagainya. Nah, unsur yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik itu apa? Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterima. Nah, itu tadi 5 unsur komunikasi. Selanjutnya kita akan pelajari tentang proses komunikasi itu berlangsung. Bagaimana? Nah, ini gambaran dari proses komunikasi. Pertama, komunikator atau pengirim pesan itu mengirimkan pesan ya, pesan atau message kepada komunikan atau penerima pesan. Nah, dari pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan itu bisa menimbulkan umpan balik atau feedback. Nah, demikian proses komunikasi secara sederhana. Kita bisa melihat model proses komunikasi berikut. Kita lihat untuk model linier ya. Kita tahu siapa yang mengirim pesan, komunikator ya. Pengirim pesan itu adalah komunikator. Lalu yang disampaikan apa? Komunikator menyampaikan apa? Menyampaikan isi pesan. Menggunakan saluran apa? Itu disebut media ya. Tadi medianya bisa media cetak, bisa media elektronik, dan saat ini kita bisa menggunakan media online seperti internet, menggunakan media-media online yang lain. Nah, kepada siapa pesan itu disampaikan? Kepada komunikan atau penerima pesan, sehingga nanti bisa menimbulkan efek. Efeknya apa? Nah, proses dari siapa pemberi pesan sampai kepada siapa informasi atau pesan itu disampaikan sampai menimbulkan efek itu bisa disebut sebagai model linier. Namun apabila efek dari pemberian pesan tadi menimbulkan komunikan memberikan pesan balik sampai dia menyampaikan pesan lagi menggunakan satu media kepada siapa pesan yang disampaikan dan menimbulkan efek apa sampai kembali lagi kepada komunikator itu sudah menjadi model sirkuler. Ini model sirkuler menunjukkan bahwa proses komunikasi berlangsung secara timbal balik ya. Jadi ada 2 model. Oke, nah selanjutnya kita juga akan mengetahui dari proses komunikasi tadi, kita bisa tahu karakteristik komunikasi itu adalah suatu proses. Mengapa suatu proses? Iya, karena komunikasi itu merupakan satu rangkaian tindakan ya. Tindakan memberi pesan sampai menerima pesan dan memberikan umpan balik. Itu proses yang bisa berlangsung secara sirkuler dan terus-menerus ya. Secara berurutan dan sirkuler. Selain itu karakteristik komunikasi adalah bersifat simbolis. Mengapa bersifat simbolis? Karena komunikasi itu menggunakan lambang-lambang. Bentuknya seperti bahasa verbal, misalnya lambangnya adalah kata, kalimat, angka, atau tanda-tanda yang lainnya.
Karakteristik komunikasi yang ketiga adalah adanya partisipasi dan kerjasama. Mengapa demikian? Ya, karena kegiatan komunikasi itu akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi, komunikator dan komunikan ya, itu terlibat dan punya perhatian yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga yaitu bersifat transaksional. Kenapa disebut transaksional? Karena komunikasi itu menuntut dua tindakan, yaitu memberi pesan dan menerima pesan, di mana keduanya sebaiknya dilakukan secara seimbang dan proporsional. Artinya, antara komunikator dan komunikan memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pesan. Karakteristik yang kelima adalah upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan. Nah, komunikasi ini dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya ya. Jadi, tidak ada komunikasi itu yang dilakukan tanpa sadar dan tidak punya tujuan. Itu tidak disebut sebagai komunikasi. Nah, yang terakhir karakteristiknya adalah menembus faktor ruang dan waktu. Nah, seperti saat ini ya, komunikasi itu bisa dilakukan tanpa kedua pihak hadir di satu tempat yang sama. Kita tahu bahwa banyak produk teknologi komunikasi seperti telepon, internet, faksimil, dan lain sebagainya itu bisa menghalangi hambatan adanya ruang dan waktu yang terpisah. Oke. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Untuk apa kita berkomunikasi? Yang pertama adalah untuk membangun konsep diri ya. Dengan berkomunikasi kita tahu siapa kita sehingga kita bisa memahami diri kita. Yang kedua adalah eksistensi diri. Nah, dengan berkomunikasi kita bisa lebih percaya diri. Yang ketiga, kelangsungan hidup atau life continuity ya. Nah, dengan berkomunikasi kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya kita perlu memenuhi kebutuhan primer ya, seperti makan. Kita perlu datang ke pasar untuk membeli barang yang kita butuhkan, yang tentu saja kita menggunakan komunikasi. Kemudian fungsi yang keempat adalah memperoleh kebahagiaan. Nah, dengan berkomunikasi kita bisa mengungkapkan segala sesuatu yang kita rasakan sehingga kita bisa terhindar dari atau mengurangi rasa cemas, bisa mengungkapkan kebahagiaan gitu ya. Nah, yang terakhir terhindar dari tekanan dan ketegangan. Nah, dari berkomunikasi kita bisa mengurangi beban atau hal-hal yang kita pikirkan. Demikian tadi beberapa hal prinsip-prinsip dasar atau konsep dasar komunikasi yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.